Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan dalam acara Camp Astimik Bandung. Dan kali ini gak kalah keren, kita kedatangan Akang Teteh yang lagi menjalankan proses kampus merdeka. Mereka adalah mahasiswa Astimik Bandung, masing-masing dari semester 8, dan kita akan langsung bergabung bersama mereka di studio. Boleh langsung kita kenalkan masing-masing. Halo Kang Teh. Oke, boleh dong sapa nih teman-teman yang di rumah, karena memang mereka di rumah ini sedang menantikan program kampus mereka juga untuk nanti ya Teh ya. Nah, boleh dong dalam satu grup ini ada ketua gengnya nggak sih kalau di kampus Merdeka ataupun apa namanya tuh grupnya lah ya. Grupnya ada nggak sih ketuanya? Ada. Oke, boleh dong dikenalkan ketuanya kepada rekan-rekan yang di rumah. Ada siapa? Wow, ada Kang Diki mungkin yang kemarin gabung di sini ya. Oke, silakan Kang. Oke, Mas Ikhwan, jadi di sini saya pada program staf kampus itu sebagai seorang CEO gitu, Chief Executive Officer. Nah di sini saya itu punya tanggung jawab yang besar gitu untuk startup ini. Dan mungkin saya akan menjadi hit ataupun yang akan menjadi muka perusahaan ke masa depan gitu. Kalau ini sukses gitu. Nah jadi teman-teman terima kasih banyak ya udah percaya kepada saya masuk tim ini gitu ya. Insya Allah kita masih akan menjadi seorang founder yang hebat di masa depan. Oke, itu dari Kang Diki ya. Ternyata ada ketua gengnya ya teman-teman gitu. Bukan hanya, tapi bukan geng-geng yang suka lempar-lempar gitu ya, bukan. Itu gengnya geng kampus Merdeka. Dan setelah ada ketua geng nih Kang Diki, mungkin ada dong antek-anteknya ataupun anak-anaknya ataupun anggotanya gitu kan. Boleh dong dikenalin satu persatu buat rekan-rekan yang di rumah. Halo teman-teman, saya antek-anteknya Diki. Oke, jadi di sini saya sebagai perkenalkan nama saya Kolby Fahru Rizky. Di sini saya sebagai COO atau Chief Operational Officer yang nantinya akan bantu Diki di bagian operasional gitu. Jadi di program ini juga saya ya selain untuk bantu Kang Diki gitu, kita juga semua di sini sebagai founder dari startup yang mau kita buat ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Azahra. Di tim ini saya sebagai bagian keuangan. Saya semester 8 sama seperti yang lain, jurusan saya Teknik Informatika. Kalau aku Gita Pramasari, kalau di tim ini sebagai CMO atau biasanya kayak marketing segala macamnya kayak gitu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Miftahul Rizky. Di tim ini saya sebagai seorang desainer yang dimana tugasnya adalah segala sesuatu tentang desain saya yang pegang. Sama seperti yang lainnya, saya juga semester 8. Oke, perkenalkan saya Ibnu Rizky Ramadan, sering dipanggil Ibnu. Nah, saya di tim ini sebagai CTO ya, atau Chief Technology Officer, yang dimana itu saya menjamin atau bertanggung jawab atas teknologi yang kebutuhan teknologi. Dan sama kayak teman-teman yang lain, saya semester 8. Wow, luar biasa, semuanya ini berasal dari semester 8 ataupun semester akhir. Mereka tuh lagi sibuk-sibuknya dengan yang namanya skripsi ya, mungkin ya Kang Teh ya. Tapi tetap bisa berjuang juga untuk berbagi pengalaman dengan masyarakat. Kampus mereka itu seperti mengabdi atau seperti apa nih Kang? Boleh dijawab. Jadi itu adalah program ya. Di sini tuh ada yang magang dan juga ada studi independen. Kalau magang sih itu kita biasanya kerja di perusahaan, internship ataupun yang full time gitu. Nah kalau yang studi independen ini kita belajar di luar kampus gitu. Misalkan seperti di coding, bangkit, nah itu adalah salah satu contoh program studi independen. Dan juga nanti kita akan mendapatkan sertifikat di akhirnya gitu. Di sini kita pasti bisa banyak dapat pengalaman baru di luar kampus, kita belajar dengan langsung industrinya gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali kegiatan ini. Oh gitu ya, jadi lebih kayak ke apa ya, perusahaan gitu ya kalau pelatihannya itu sepertinya, atau bisnis gitu kan ya, untuk membangun perusahaan dan belajar untuk menjadi founder, apa bukan? Kalau boleh saya tambahin, jadi Kampus Merdeka itu program dari kementerian, dari Kemendikbud. Jadi di dalam itu tadi yang udah disebutin ada magang dan studi independen, yang dalam itu ada mitra lagi gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu menawarkan kesempatan untuk mahasiswa di Indonesia buat belajar ataupun untuk dapat pengalaman bekerja gitu.
Ya kayak gitu sih. Oh, jadi ini tuh programnya tuh bukan dari kampus ternyata ya, kampus Merdeka itu langsung dari pemerintah. Nah, kan ini program dari pemerintah bukan dari kampus. Lalu untuk biaya kalian selama di sana bagaimana? Boleh dari keuangan deh yang jawab. Kalau biaya kita nggak ada biaya sih ya Kak, soalnya kan kita kuliahnya juga online. Betul. Kuliahnya kalau yang ambil studi independen tuh kita online. Tapi kalau yang magang biasanya untuk akomodasi pergi ke tempat magangnya misalkan siswanya saya misalkan dari Bandung, terus magangnya tuh di Jogja misalkan, itu dikasih akomodasi sama pihak kampus Merdekanya. Atau kalaupun nggak langsung, jadi nanti kita pakai uang sendiri dulu, nanti di akhir periode kita diganti gitu. Oh, jadi segala kalau misalnya ada bentuk pengeluaran apapun juga itu ditanggung oleh kampus Merdeka. Jadi untuk saat ini juga teman-teman semua juga nggak ngeluarin uang pribadi untuk kampus Merdeka ini. Kecuali kan kalau kuliahnya juga online kan, cuma pakai wifi, paling buat kuota sih. Tapi keganti pakai uang saku bulanan, keganti. Oh, jadi ada uang saku bulanan juga? Tentu. Wow, luar biasa. Jadi kampus Merdeka ini selain dapat pengalaman, ternyata teman-teman mereka itu mendapatkan uang saku dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, boleh dong dibocorin uang sakunya? Boleh gak sih? Kayaknya nggak boleh deh. Boleh. Intinya uang sakunya ada gitu ya, uang sakunya Lumayan ada, juga. lumayan juga gitu kan ya, luar biasa. Jadi mereka tuh benar-benar kayak mendapatkan ilmu juga, mendapatkan relasi, mendapatkan kayak kedepannya mungkin ya Akang Teteh kedepannya bekerja akan lebih mudah mungkin ya, bisa jadi kan ya. Dan sepertinya sekarang juga Akang Teteh kampus mereka startup ini kalau boleh tahu lokasinya di mana? Kalau startup di Jakarta ya. Startup di Jakarta. Untuk kantornya tuh di Jakarta. Cuman kita karena online ya. Jadi kita dari sini aja, dari Bandung gitu. Cuman ada kegiatan offline-nya tuh di bulan Februari. Itu offline? Ya, itu offline karena onboarding, kayak orientasi gitu. Wow, luar biasa. Jadi kalau startupnya ada di Jakarta. Berarti Kang Teteh kemarin daftar ke Jakarta apa online? Daftar online sih Online? di websitenya Kampus Merdeka. Wow, luar biasa. Berarti banyak sekali perjuangannya untuk Kang Teteh untuk lulus sampai saat ini ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu sekarang Kampus Merdeka ditempatkannya di mana? Apa sih kayak Akang Teteh kan Kampus Merdeka nih ya. Nah, Kampus Merdekanya itu di mana gitu? Kalau Kampus Merdeka di pusat. Di pusat. Cuman ya karena mitra-mitranya tuh tersebar kan karena banyak. Nah, karena Kampus Merdeka tuh tipe belajarnya tuh online. Kecuali yang magang. Nah, kalau yang magang kita pergi ke tempat yang ditentukan. Kalau yang untuk studi independen kita tuh belajarnya dari rumah saja. Gitu. Oke, jadi kalau studi independen, Akang Teteh semua itu tetap di rumah gitu. Jadi nggak sampai keluar daerah Bandung. Iya. Oh gitu. Kecuali kalau emang si mitranya ngadain acara misalkan kayak startup kampus nih bulan Februari nanti ada onboarding. Nah itu offline di Bogor tanggal berapa? Tanggal 22 Februari. 22 Februari. Selama 4 hari 3 malam. Wow, itu biaya semua transportasi, akomodasi itu ditanggung sama mitra. Sama Jadi kita mitra. cuma berangkat bawa diri aja. Luar biasa sih, keren banget sih. Bawa diri. Boleh dong nanti Akang Teteh kalau saya udah selesai berbagi pengalaman sama adik-adiknya yang di bawah. Boleh banget ya. Karena luar biasa sih, ini menarik sekali ya untuk rekan-rekan yang di rumah. Jangan sampai ketinggalan program Kampus Merdeka ini. Karena dilihat sangat sekali banyak benefitnya yang Akang Teteh dapatkan. Mulai dari relasi, uang saku, terus kayak jalan-jalannya ada, ya nggak sih? Emang sih kalau aku mikirnya Kampus Merdeka kalian dibikin pusing gitu, tapi dibalik dibikin pusing juga kan ya ada benefitnya, karena nggak ada yang enak tapi ya enak seterusnya gitu kan ya, pasti ada perjuangannya dulu. Nah, Kang Teteh, untuk saat ini Kampus Merdekanya dimulainya kapan nih untuk program ini? Untuk program kita tuh dimulainya dari 21 Februari sampai 12 Agustus. Lama sekali? Ya, karena kita bikin startup. Bikin startup. Ya. Oh. Boleh dong dijelasin startup tuh apa, terus programnya tuh kenapa gitu, terus manfaatnya itu apa gitu. Jadi startup itu seperti sebuah perusahaan teknologi IT yang baru saja memulai gitu, baru saja berkembang gitu. Nah dulu Tokopedia, Gojek dulu tuh startup.
Tapi mereka sekarang jadi unicorn, dekakorn karena mereka semua tuh sudah melewati masa-masa startup gitu. Nah di sini intinya kita itu sebuah program yang dimana kita belajar bagaimana caranya membangun sebuah startup gitu. Dan semoga saja di masa depan ini ide-ide ini startup ini tuh bisa berkembang menjadi unicorn, dekakorn dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa. Boleh nambahin nggak? Boleh tambahin Kang, silakan tambahin. Oke, jadi seperti yang tadi Kak Diki bilang, jadi startup itu lebih ke perusahaan yang ada di tahap awal. Jadi kita masih mengumpulkan investor dan mengumpulkan dana gitu. Nah, startup kampus ini jadi sebuah program yang sistemnya itu semi inkubasi gitu. Jadi di mana kita mengembangkan produk yang akan kita jual nantinya tuh produk yang akan kita jadikan sebagai startup nantinya gitu. Oh gitu ya. Jadi Akang Teteh kan seperti aku pernah denger ya, teman aku tuh kan ikutan kampus Merdeka juga. Tapi mereka itu kampus Merdekanya tuh kayak bikin produk gitu nggak sih? Ada. Gitu juga. Kalau Akang Teteh bikin nggak produk juga nggak sih? Kalau yang sebelumnya itu bikin project, nggak bukan produk ya. Kalau yang sekarang yang mau kita jalanin kayak ke perusahaan gitu. Oh, jadi Akang Teteh dilatih membuat perusahaan. Iya, jadi hasilnya itu dari tiap-tiap mitra itu sebenarnya beda hasil akhirnya itu. Jadi ada yang bikin project, ada yang bikin kayak project akhir gitu. Nah kalau kita itu buat suatu minimum viable product atau produk awal yang mempunyai fitur utamanya. Jadi berkembang di bidang IT. Iya. Oh, luar biasa. Ada nggak sih kendala sampai saat ini menurut Akang Teteh? Belum ada kendala? Sejauh ini kendalanya masih kendala-kendala kecil sih, karena kita masih dalam tahap pengumpulan konsep gitu. Jadi kendala-kendalanya hanya di kendala diskusi dan penentuan apa yang mau dilakukan ke depannya sih gitu. Oke, aku pengen nanya nih, selanjutnya ada pertanyaan juga. Program Kampus Merdeka ini yang diikuti oleh teman-teman saat ini, maksudnya apa sih? Nah, pertanyaannya tuh jadi program Kampus Merdeka apa yang diikuti oleh teman-teman saat ini? Boleh dijawab. Nah tadi seperti yang disebutkan bahwasannya kita itu kan di Merdeka itu kan banyak sekali program, banyak sekali mitra yang menggunakan program. Nah salah satunya di sini kita mengikuti program Startup Kampus yang diadakan oleh Ahmad Zaki Foundation. Nah jadi diulang ya, jadi di sini kita tuh belajar seperti semi inkubasi membuat sebuah startup gitu. Kita belajar hukum, legalitas, akuntansi dan sebagainya yang berkaitan dengan startup gitu. Dan di akhir kita akan mengadakan pitch deck untuk yang terbaik proyeknya ya. Nanti kita akan pitch deck. Itu tuh presentasi di depan investor yang dimana kalau misalkan investor tertarik dengan ide kita, dia bisa invest ke startupnya gitu. Oke, itu dari Kang Diki. Boleh dong dari Akang ada yang menambahkan, Akang Teteh? Oke, boleh. Mungkin jadi kita semua itu semuanya itu di startup kampus sebagai satu tim gitu. Jadi konsep dari startup kita atau konsep dari produk kita itu barter gitu. Jadi kita mau membuat suatu e-commerce tapi yang transaction value-nya itu bukan uang tapi dengan barang lagi gitu. Jadi bertukar barang gitu. Nah itu sih ide dasar dari startup yang mau kita buat itu. Gitu. Oke, itu dari Kang Kopi. Barangkali Kang Teteh ada yang menambahkan? Sudah, oke. Sebelumnya nih Kang Teteh, kan Akang Teteh ini semester 8, semester akhir, sibuk-sibuknya, harus menguruskan kampus Merdeka, harus menguruskan perkuliahan. Nah, bagaimana cara mengatur kesibukan itu supaya bisa balance gitu untuk kampus Merdekanya dan juga skripsinya itu mungkin sebentar lagi ya Kang Teteh ya. Sekarang mungkin saat ini juga mungkin lagi sibuk-sibuknya nyiapin skripsinya gitu hasilnya kan. Nah, bagaimana cara membagi ataupun mengatur waktu Akang Teteh dengan waktu kuliah dan juga waktu kampus Merdeka ini? Kalau dari saya ya, tips membagi waktunya. Sebenarnya nggak ada yang ribet-ribet amat sih ngebagi waktunya, karena yang startup kampus ini belum jalan kan. Yang baru jalan sekarang tuh yang skripsi. Cuman ada ke privilege gitu ya dari kampus. Jadi si project yang kita bikin ini bisa dijadiin buat skripsi. Jadi
dapat privilege nih dari Bumina. Kalau mau dijadiin skripsi juga bisa. Jadi kita tuh kalau mau si project ini dijadiin skripsi, jadi kita nggak perlu mikirin lagi skripsi yang judul kita yang lain gitu. Jadi kita bisa fokus di project yang ini. Cuman kalau emang mau ambil dua, yang project ini sama skripsi ya, kita tinggal tinggal ini aja sih bagi waktu. Tapi kayak yang mana nih yang harus beres gitu, yang harus beres duluan. Jadi kayak ngebagi duanya tuh benar-benar kita bagi dua gitu kan ya, dan harus saling memprioritaskan. Betul, dari kampus juga emang sudah memberikan kayak keringanan gitu untuk skripsi Akang Teteh semua supaya berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu seperti itu. Lalu gini Teh, apa program startup kampus dan ide yang akan digarap untuk dikembangkan menjadi sebuah startup kalau boleh tahu? Dari siapa? Kang Diki lagi nih yang mau jawab. Oke. Iya, karena ketua ya dia. Ide kami itu yang tadi disebutkan itu seperti e-commerce, tapi sistemnya barter gitu, bukan uang. Jadi yang menggunakannya itu adalah sebuah user individual. Misalkan ya, Kang Ivan pengen nuker barang nih. Misalkan ada kaset game yang nggak baca lagi kan, udah nggak kepake pengen ditukar, bisa di sini nih. Jadi bisa upload barang, misalkan ya, terus setelah itu nanti user lain bisa lihat. Nah kalau tertarik bisa nih, pasti diajukan barang apa yang mau ditukar gitu. Kalau misalkan setuju, akan terjadi proses atau transaksi ya. Nanti mereka bisa seperti menjadwalkan tempat, waktu buat bertemu gitu. Dan ini masih konsep awal. Kedepannya kita mungkin akan mengembangkan ide ini gitu kan. Karena membuat sebuah startup itu nggak mudah sekali kan. Banyak sekali kompetitor, banyak sekali mungkin halangan di masa depan. Nah, karena itu ide yang kami saat ini ada itu konsep barter akan berkembang di masa depan gitu, sesuai dengan perkembangan zaman dan milik masyarakat gitu. Wah, luar biasa sih, berarti itu adalah jawabannya. Boleh Kang mau menambahkan dulu sebelumnya? Oke, dari Akang Tetehnya? Oke, dari Kang Belasana mau menambahkan, karena paling pojok sih ya, sulit banget saya menyapanya gitu. Luar biasa. Kan saking banyaknya juga biasanya teman-teman tuh pakai kursi ya, dan sekarang jadi lesehan. Karena spesial banget buat Akang Teteh yang ikutan Kampus Merdeka ini. Nah, Akang Teteh kalau boleh tahu nih ya, pasti dong yakin gak yakin Akang Teteh bakal sukses dengan program Kampus Merdeka ini, dan juga Akang Teteh pastilah ada ragunya untuk gabung bersama tadi yang dikatakan Kang Diki gitu. Nah, aku pengen tahu dong satu-satu, seberapa yakin kalian dalam program ini? Dari siapa nih? Boleh, dari pojok deh sekarang, dari pojok deh. Boleh Kang, seberapa yakin sih Akang dalam program ini gitu? Tes. Kalau saya sih kalau dibilang yakin gak yakin ya jalanin aja dulu gitu. Pertanyaan dari ini. Soalnya kan kalau kedepannya kalau sukses ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat pengalamannya gitu, kita udah dapat ilmunya gimana cara buat startup yang kayak gitu. Udah sih gitu aja kalau dari saya. Boleh langsung ke Kalau dari saya sebenarnya awalnya itu sempat ragu-ragu ini bakal keterima atau enggak gitu kan. Karena kita juga ide awalnya itu masih pendek banget gitu, buat kedepannya mau gimana atau gimananya gitu. Jadi masih agak setengah-setengah. Cuma kedepannya kita bakal, kalau dari saya bakal ngusahain gimana caranya bakal startup ini bakal kedepannya itu bakal berhasil buat bantu masyarakat untuk ya pokoknya mengatasi masalahnya lah. Jadi Kak, kalau misalnya ditanya yakin nggak yakin, sempet ragu lah gitu kan. Maksudnya kayak kita kan masih mahasiswa, terus kayak kita nggak tahu apa sih kayak startup kayak gimana, awalnya kayak gimana. Cuman kayak kita satu tim, kita punya kelebihan masing-masing dalam tim kita, dan itu yang buat aku yakin buat ikut gabung gitu kan. Terus apalagi kan kita sama-sama belajar, semuanya sama-sama nggak tahu. Ya udah, jadi kayak kita mulai dari nol bareng-bareng. Kalau misalnya startup ini ternyata emang bagus, positif, atau misalnya bisa sampai yang klien, ya alhamdulillah, berarti kan program kita sukses gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya udah, berarti setidaknya kita semua udah belajar, dan pembelajaran itu yang bakal kita pakai buat ke nantinya kayak gitu. Berarti bermanfaat banget nih ya. Boleh silakan. Kalau dari saya sih
awal saya diajak ke tim ini saya kayak oh yakin nih karena teman-temannya tuh pada hebat banget, kayak oke, gabung nih. Terus kayak apa ya, kalau misalkan nanti kedepannya ada masalah atau apa ya kita pasti bisa ngejalaninnya bareng-bareng. Terus kita juga harus memaksimalkan biar ini berjalan dengan lancar. Oh, siap. Oke, kalau dari saya sendiri dengan ide yang kita punya gitu, sangat yakin kalau ide yang kita punya ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitu dengan ikut program ini, karena tujuan kita itu sebenarnya untuk belajar gitu. Jadi kata yang tadi teman-teman udah bilang, meskipun misalnya nanti di akhirnya startup kita enggak berhasil atau mungkin hanya sampai di minimum viable produknya aja, itu kan tetap udah suatu achievement yang udah kita dapat gitu. Jadi karena kita itu ingin tahu dulu gitu gimana awalnya, gimana di dunia startup ini berjalan gitu, karena kita masih kosong atau masih masih tidak tahu gitu di dunia itu gimana workflow-nya gitu. Jadi itu yang kita pengen tahu dulu, workflow-nya gimana. Setelah itu, setelah kita belajar baru kita kembangkan lagi produk kita gitu. Oke, sekarang dari ketuanya nih. Ketuanya sih harus yakin banget sih ini mah. Kalau jawabannya nggak yakin, terus mereka gabung gimana dong? Mungkin boleh Kang untuk yakin tidaknya seberapa yakin Akang kalau program ini bisa sukses? Saya pribadi sih melihat kompetitor, melihat yang lainnya. Mungkin kompetitor lain kan buat sebuah e-commerce barter ini kan belum lengkap ya, masih sangat ada kekurangannya gitu. Nah di sini kami dengan membuat sebuah e-commerce barter yang lengkap fiturnya, mungkin saya yakin banget bakal menjadi sebuah startup yang besar di masa depan ya. Dan juga saya sebagai CEO nanti yakin gak yakin harus yakin gitu ya. Harus yakin. Wow, luar biasa. Berarti Akang Teteh semua ini yakin dengan program yang akan Akang Teteh jalankan dan ide yang akan Teteh jalankan. Lalu saya pengen nanya nih, tadi dengan keputusan yang tadi seperti tadi mungkin kalian udah yakin, pasti yakin ini bakal terjadi. Nah, apakah dengan keputusan teman-teman Akang Teteh dengan mengambil keputusan seperti tadi, yakin itu dianggap merugikan gak sih untuk diri Teteh sendiri? Karena saya lihat startup ini itu memang belum bisa dibilang sukses untuk langsung masuk ke dunia kerja gitu. Nah, lalu bagaimana gitu menanggapi hal itu? Boleh dari sini nih sekarang. Oke, saya paham ya. Saya juga sebenarnya pas ingin ikut program itu ada dua pilihannya dulu itu kan. Yang pertama saya itu ngajar di Bangkit sebagai LP trainer Android kan. Yang kedua ikut startup ini. Nah jadi saya juga udah dapat tawaran gitu dari mereka tim Bangkitnya gitu kan. Saya tinggal buat esai dan juga buat video ngajar gitu. Nah terus saya di sini lebih memilih untuk startup gitu. Kenapa saya milih startup dibandingkan kerja yang dimana itu udah jelas gajinya, udah jelas ada penghasilannya gitu. Nah karena startup ini bagi saya akan lebih membutuhkan di masa depan jika sukses gitu. Dan sedikit orang yang memiliki semangat, yang memiliki keinginan untuk membuat sebuah startup. Karena kebanyakan lulusan IT, kebanyakan lulusan teknologi itu mereka pengennya kerja gitu. Nah mungkin saya bisa contoh seperti Mark Zuckerberg ataupun founder Microsoft yang dimana mereka itu nggak lulus kuliah tapi dapat menjadi founder yang sangat luar biasa. Dan sekarang bahkan Facebooknya, Microsoftnya udah sangat sukses sekali. Bahkan mereka tuh nggak kuliah gitu. Mereka nggak kerja dan mereka mengambil keputusan yang sangat risky dengan membuat sebuah startup yang dimana nggak jelas, nggak pasti apakah kan sukses di masa depan gitu. Oke, jadi aku lihat sih dari akang semua ini, aku dari jawaban dari Kang Diki itu memang kayak berjuang banget gitu ya, mau banget gitu ini tuh sukses. Oke, sekarang aku yang nanya deh, tadi kan ketuanya, sekarang aku nanya dari wakilnya deh. Nih, gimana nih Kang dengan pertanyaannya tadi? Mungkin kayak gini, anggapannya dari startup itu kayak masih abstrak gitu, jadi kedepannya itu kita masih belum tahu apakah bakal berhasil atau tidak gitu.
Terus ide yang kita punya itu bagus atau enggak itu kita masih belum tahu kan. Jadi kalau ditanya merugikan sebenarnya enggak. Jadi karena itu tadi tujuan kita untuk ikut startup ini, ikut startup kampus ini untuk belajar kan. Jadi belajar itu nggak ada yang rugi gitu. Jadi apapun yang kita pelajari itu apapun yang kita dapat nantinya bakal berguna untuk kedepannya gitu. Lalu untuk kedepannya meskipun misalnya kemungkinan terburuknya nanti kita akan gagal atau tidak berhasil dengan ide ini, kegagalan itu juga adalah pelajaran gitu. Jadi dari hal apapun itu kita bisa belajar sih kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan sudah sempat disenggol ya, berhasil atau tidaknya. Dan bagaimana jika program kalian ini tidak berhasil ataupun gagal? Nah, apa langkah yang akan diambil oleh kalian? Jika gagal. Iya, jika gagal. Kalau berhasil udah pasti seneng kan? Nah, ini jika gagal, pasti kalau dalam suatu program ada yang dinamakan berhasil dan juga kegagalan. Kalau misalnya gagal bagaimana? Kalau ide ini gagal, barter ini gagal. Nah, karena kan kita di sini belajar cara membuat sebuah startup gitu, seperti legalitas hukum dan juga akuntansi dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita bisa saja kalau ide ini gagal, kita bisa buat ide baru gitu. Karena kita udah punya dasar ilmu startup gitu. Kita udah punya pengalaman dengan startup. Jikalau ini gagal, kita buat ide baru lagi gitu. Atau mungkin kita perbaiki ide yang lama agar sesuai dengan market gitu, seperti itu. Oh, jadi sudah ada ya Kang ya, kalau gagal seperti apa, kalau berhasil juga seperti apa gitu. Dan juga teman-teman apakah mau gitu, walaupun gagal buat startup lagi gitu masa depan. Ya teman-teman benar-benar kayak gabung banget lah ya, harus support banget mau itu gagal ataupun berhasil ya bareng-bareng gitu ya. Berhasil bareng-bareng dan gagal juga bareng-bareng, jangan berhasil bareng-bareng gagal Kang Diki. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang kayak startup dan lebih luasnya lagi kampus Merdeka seperti apa gitu kan. Nah, ada yang masuk nih sama saya, WhatsApp masuk, tadi saya kita buka handphone. Ada yang menanyakan uang sakunya itu cair berapa bulan atau berapa tahun sekali? Boleh dong untuk uang sakunya sendiri itu tuh cair setiap bulan. Wow. Dan itu sesuai periode mitra yang kita ikuti. Misalkan nih aku di Microsoft 4 bulan. Nah itu tuh berarti 4 kali cair. Dan kebetulan karena Microsoft ada kelebihan periode, jadi harusnya tuh 17 minggu. Nah kemarin tuh ada di 18 minggu. Jadi ada bonus, jadinya 5 bulan cair. Wow, luar biasa dong 5 bulan. Kalau misalnya 5 bulan, per bulan 2 juta aja udah menguntungkan ya. Aku yakin sih pasti bakal lebih dari situ sih ya. Kasih. Oke. 1 sampai 2 lah. Ah, luar biasa Kalau sih. yang magang beda lagi. Oh iya sih. Kalau Kang Diki emang magang? Kang Kowi magang? Magang di mana kalau boleh tahu? Oke, jadi saya tuh ikut kampus Merdeka di yang batch 1 di program magangnya gitu. Jadi ikut program di Gleans International Internship gitu. Jadi Gleans itu sebagai perantaranya. Jadi kita itu magangnya di partner-partnernya Gleans yang di luar negeri gitu. Jadi saya sendiri magang di Asentis di Singapura. Oh. Tapi bekerjanya itu work from home gitu. Jadi karena kita developer dan cara kerjanya semuanya udah bisa di remote gitu atau secara online gitu. Jadi ya kita kerja dari Indonesia gitu. Dan ada nggak sih kayak kabar gitu kalau Akang bakal kedatang ke perusahaannya dan ke Singapura gitu? Sejauh ini belum ada sih. Jadinya dong tanya ke Singapura. Wow, ini aku udah gatal banget nih telinga gitu kan. Udah kayak ayo ikutan dan ayo keluar gitu kan. Coba boleh dong di-spill gitu berapa? Kalau double. Kalau gaji kalau angkanya nggak bisa dibilang mungkin ya, tapi ya lebih besar dari yang studi independen. Ya 2 kali lipatnya lah. Wow. Jadi kalau gitu kalau magang tuh double, yang uang bulanan masuk juga, yang gaji magang masuk juga.
Wow. Enggak sih. Itu tergantung dari mitranya lagi ya. Jadi tergantung ketentuan dari mitranya gitu. Kalau misalnya dari mitranya mau ngasih gaji tambahan lagi, ya itu gimana mitranya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri hanya dari kampus Merdekanya. Luar biasa sih kalau misalnya nggak kebayang itu tiap bulan Kak Kolbi nerima uangnya itu banyak sekali gitu. Jadi luar biasa kalau UMR Singapura aku udah nggak kebayang lagi itu karena luar biasa gede juga sih kalau UMR Singapura gitu. Apalagi dengan jangan jauh-jauh ke Singapura deh Kang. UMR Karawang juga udah gede banget kan ya. Jangan-jangan lebih dari situ gitu. Luar biasa. Nah, berarti Akang kan masuk 2 nih ya? Apa? Jadi Beda. yang startup kampus itu baru mulai di semester 8 ini kan. Yang Greens itu yang magang itu mulai di semester 7 kemarin. Jadi ya udah sekitar 1 tahun lah nggak di kampus karena ikut kegiatan kampus Merdeka. Oh ya, tambahannya itu kan di kampus Merdeka itu jadi SKS-nya bisa dikonversi gitu. Jadi kita nggak setelah ngambil KRS, setelah terdaftar aktif sebagai mahasiswa di semester itu nanti si SKS-nya itu bisa dikonversi gitu dari kegiatan ini. Jadi kita nggak harus ikut kegiatan di kampus lagi gitu. Oh. Gitu. Jadi udah bener-bener udah fokus aja gitu ke kampus Merdeka. Dan perbedaannya kalau boleh tahu apa? Dari yang sekarang sama yang kemarin perbedaannya apa? Oke, dari magang sama startup kampus seperti jelas beda sih. Sebenarnya sebelum di semester 6 juga saya sebenarnya udah pernah ikut program studi independen juga. Jadi bedanya itu kalau magang itu lebih ke experience-nya gitu. Jadi kita dapetin pengalamannya gitu, pengalaman bekerja itu gimana, terus kita dapat kita tahu gitu gimana cara kerjanya di dunia IT itu gimana sih sekarang gitu, workflow-nya, alurnya gimana gitu, sebagai developer yang bekerja di suatu perusahaan gitu. Nah kalau studi independen itu lebih ke belajar gitu daripada experience. Jadi kita biasanya dikasih course atau dikasih kelas-kelas online dan juga kelas meet gitu untuk belajar gitu. Jadi dan lebih banyak porsinya itu self study atau belajar sendirinya gitu. Makanya disebut studi independen gitu atau studi mandiri gitu. Gitu ya. Jadi emang tidak ada perbedaan khusus ya antara dengan yang studi independen dan juga yang magang. Ya, jadi tidak ada perbedaan khusus. Dan Kang Kolbi juga sebelumnya udah berpengalaman di kampus mereka lebih dulu berarti. Oh ini. Oke, jadi Kang Diki baru nih. Sama udah pernah juga. Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Kang Kolbi 2 kali juga. Iya, ini yang ketiga setelah kampus. Sekarang ketiga sama. Wow. Juga sama, Diki juga sama. Pantesan seneng banget ikut kampus Merdeka ya. Udah ketebak sih sekarang mah. Segimana mungkin tantangannya dan juga apa rintangannya ya mungkin diperjuangkan karena luar biasa sekali benefitnya ada dan juga ilmunya juga dapat gitu kan ya. Nah, tadi udah kita bahas panjang lebar semua macam dan aku kalau boleh tahu bagaimana cara lolos kampus Merdeka. Mungkin dari saya tipsnya gitu. Jadi yang pertama yang penting dari kampus Merdeka itu teman-teman memenuhi syarat minimumnya gitu. Ada beberapa syarat minimum yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat di website kampus Merdekanya. Kayak mungkin minimal IPK-nya 3 dan lain-lain gitu. Terus dimulai dari semester 5 ke atas baru boleh bisa ikut kampus Merdeka. Dan misalnya salah satunya kampusnya itu harus di bawah Kemendikbud. Dan ya kebetulan kampus kita itu di bawah Kemendikbud, jadi kita bisa ikut kegiatan kampus Merdeka ini gitu. Selain itu, selain memenuhi syarat minimum dari kampus Merdekanya sendiri, ada beberapa hal penting ya, karena kita ngelamar kan istilahnya. Jadi ada CV dan juga portofolio yang harus di upload biasanya. Nah, saran pertamanya sih mungkin di situ ya. Jadi CV teman-teman itu harus menarik harus menarik orang-orang di mitra supaya mereka tertarik untuk merekrut teman-teman sih gitu. Pertama itu di CV dan juga portofolio gitu. Jadi portofolio itu isinya karya atau proyek teman-teman yang udah teman-teman buat, bisa dimasukin di situ sebagai kayak bukti gitu. Oh ini saya pernah ngerjain ini gitu sih. Wah, berarti emang agak lumayan rumit sih dari persyaratannya. Mulai dari Kang Diki, bagaimana Kang? Kan tiap
tips setiap orang-orang tuh berbeda-beda nih. Kalau dari tips dari Akang supaya lulus kampus Merdeka gimana? Oke, selebihnya sih terima kasih udah ya. Kalau dari saya sih, jadi gini nih, teman-teman baguskan personal brandingnya, personal branding seperti LinkedIn. Nah, LinkedIn teman-teman bagusin seperti apa ya? Tuliskan semua pengalaman teman-teman, semua achievement teman-teman di LinkedIn gitu. Nah, jadi mungkin recruiter dari Merdeka pun akan melihat LinkedIn teman-teman gitu. Jadi ya usahakanlah LinkedIn, CV itu bagusin semaksimal mungkin sesuai dengan pengalaman teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat nih ataupun punya pengalaman, masukin CV, masukin LinkedIn. Nah, karena kalau nggak seperti itu sayang banget gitu. Nah, karena pengalaman teman-teman dan juga sertifikat teman-teman itu nggak berguna gitu. Karena yang lain nggak bisa tahu siapa kalian gitu kan. Oke, luar biasa sih dari tips dari Kang Kolbi dan juga dari Kang Diki gitu ya. Nah, oke, teman-teman, sayang sekali nih kita waktu udah mulai mepet dan juga ternyata udah tiba di penghujung acara dan gak kerasa kita harus berpisah dari Akang Teteh yang sangat hebat ini. Nah, teman-teman, begitu saja tentang kampus Merdeka dan juga Akang Teteh yang mungkin yang siap menjalankan kampus Merdeka. Next, sampai ketemu lagi di Camp A selanjutnya dan sampai jumpa. Boleh dadah dulu?